Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang nonton secara live. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman yang menonton siaran ulangnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Balik lagi bersama saya di sini, Bagus Beraja, di channel Gus Beraja. Sudah lama sekali tidak buat konten sendiri, tapi insya Allah akan terus ada manfaat yang bisa saya bagikan kepada Anda semuanya. Dan kali ini saya akan bahas tentang syukur. Bagaimana syukur itu bisa benar-benar menarik keberlimpahan, menarik kebahagiaan, menarik kekayaan, dan menarik banyak kedamaian untuk hati kita. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang bagaimana agar hidup bahagia, bagaimana agar hidup berkelimpahan, bagaimana setiap permasalahan Allah selesaikan, lebih-lebih terkhusus teman-teman yang merasa punya hutang, itu bisa segera lunas. Saya rasa ini menjadi doa kita semuanya ya. Rumus pertamanya adalah syukur. Yang kedua adalah mindset. Yang ketiga adalah aktivitas atau amalan zahir, amalan fisik, yaitu sedekah. Saya akan mulai bahas dari yang paling esensi dalam hidup kita, yaitu penerimaan atau syukur itu sendiri. Banyak yang bertanya, syukur itu apa sih sebenarnya? Jika memang syukur itu diperintahkan untuk segala aspek kejadian di dalam hidup kita, tentunya kita jadi bingung ya. Kalau kita dapat hal-hal positif, tentunya kita bisa mengapresiasi atau bersyukurnya dengan rasa senang, bersyukurnya dengan rasa gembira, bersyukurnya mungkin dengan cara berbagi, dan berbagai macam cara kita mengaplikasikan rasa syukur ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik atau doa kita diijabah. Lalu pertanyaannya, bagaimana semisal kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan? Walaupun sebenarnya setiap yang terjadi itu sebenarnya kita menginginkan ya. Cuma kitanya sendiri yang tidak paham konsep doa itu seperti apa, atau konsep keinginan itu seperti apa. Nah, pertanyaannya, kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana cara mensyukurinya atau bersyukurnya? Ini yang menjadi pertanyaan Anda kan? Karena memang bersyukur itu diperintahkan untuk semua aspek, semua kejadian, semua pengalaman hidup kita. Ketika kita mendapatkan hal keburukan atau sesuatu yang tidak kita inginkan menurut kita, cukuplah dengan menerima saja. Terima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah sesuai dengan request kita. Saya itu selalu mengatakan begini ya, apapun yang terjadi memang sudah menjadi kehendak Allah. Tetapi itu hasil kolaborasi antara kita dengan Allah itu sendiri. Ya, hasil kolaborasi, sekali lagi hasil kerjasama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebenarnya hati kita yang request, karena semuanya berdasarkan prasangka kita. Ana idudoni abdibi, aku bagaimana sangka hambaku, kata Allah. Jadi setiap apa yang kita sangkakan, setiap apapun yang terlintas dalam hati kita, setiap sesuatu atau apapun itu yang diulang-ulang di hati kita, maka sejatinya itulah yang kita harapkan. Jadi tidak serta-merta ini menjadi kehendak Allah. Jadi seakan-akan kita mau cuci tangan dari hasil perbuatan kita atau hasil perasaan kita. Sekali lagi, tentunya semua terjadi itu by request. Cuma kadangkala kita tidak sadar kalau kita sedang request sesuatu. Apapun yang terbersit, bukan terbersit ya, apapun yang diulang-ulang dalam perasaan Anda, pikiran Anda, dan perkataan Anda, maka sejatinya itulah yang menjadi keinginan kita. Jadi apa yang kita inginkan itu bukan apa saja yang kita sedang panjatkan ke Allah, tidak. Tetapi apapun yang terulang, di-repeat, diistiqomahkan di dalam perasaan kita, maka itulah sebenarnya yang kita harapkan. Dan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, poinnya yang menarik jika kita hubungkan pada keadaan hati yang bersyukur,
maka setiap keadaan yang kita terima, tidak peduli itu baik ataupun buruk, kita wajib untuk bersyukur. Saya mau masuk kepada poin ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak kita inginkan, namun terjadi, sementara perintahnya adalah untuk bersyukur. Perintahnya agar selalu bisa menerima. Kalau dilihat dari sisi hati, sebenarnya ketika kita menerima semua kejadian dalam kehidupan kita, itu Allah meletakkan ridhonya di situ. Dengan kata lain, Allah itu ridho kalau kita ridho. Itulah mungkin Anda punya teman, sahabat, keluarga mungkin, atau mungkin diri Anda sendiri punya masalah tapi kok nggak lama selesai. Ada masalah yang kesannya sulit, tetapi ketika menerima, ketika ridho, ketika ikhlas, entah kenapa masalah itu berlalu begitu saja. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua masalah itu pasti terselesaikan. Bukan karena kita hebat, melainkan Allah ingin menepati janjinya, atau mungkin Allah sayang kepada kita. Janji yang Allah sampaikan adalah bahwa Allah itu tidak akan berikan ujian atau kesulitan di luar batas kemampuan kita. Tidak akan. Jadi segimanapun Anda berpikir kejadian itu menakutkan, menyeramkan, seakan-akan tidak bisa terselesaikan, atau mungkin seakan-akan ketika punya masalah yang menurut Anda besar, itu adalah akhir dari hidup Anda. Menurut saya itu pasti akan selesai. Jadi ini bukan asumsi saya sebenarnya sih. Saya melihat dari apa yang sudah Allah sampaikan, ternyata semua masalah itu pasti akan terselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, caranya bagaimana untuk mempercepat agar Allah angkat permasalahan kita, agar Allah berikan keringanan dari setiap apa yang sedang kita alami, dengan cara bersyukur, menerima. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat yang ada? Saya akan mencoba untuk menyampaikan secara rinci, pelan-pelan di sini ya. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak hanya melalui lisan saja, namun tentunya kata alhamdulillah itu tetaplah penting. Ya, tetaplah penting karena kata alhamdulillah atau setiap kata apapun itu mampu memframing keadaan sesuai predikat katanya. Sesuai predikat kata-kata tersebut. Semisal Anda ingin mensyukuri satu nikmat Allah dengan mempercayai, dengan meyakini bahwa dengan mengucapkan alhamdulillah itu tandanya kita bersyukur. Walaupun tidak 100% di situ. Mengucapkan alhamdulillah itu setidaknya pikiran kita akhirnya fokus pada satu objek yang kita syukuri atau yang kita ucapkan alhamdulillah. Semisal lagi makan atau selesai makan, alhamdulillah perut sudah kenyang. Kata kenyang itu mengarahkan kita kepada makan. Sebelum kenyang tentunya makan dong. Ya, jadi bagaimanapun kata alhamdulillah itu tetap penting karena memframing keadaan, memframing sebuah situasi untuk kita atau agar kita menuju atau terfikirkan tentang apa yang kita syukuri. Tapi esensinya tidak hanya di situ saja. Esensi syukur terletak pada perasaan kita. Mengapa demikian? Karena syukur itu bukan kata kerja. Syukur itu adalah kata sifat. Di mana ketika kita mensyukuri satu hal yang kita dapat, yang Allah berikan kepada kita, artinya kita harus bisa merasakan. Karena kata sifat itu gandengannya dengan rasa. Ya, saya contohkan lagi tadi tentang makan. Pernah tidak Anda fokus pada setiap aktivitas Anda? Fokusnya adalah fokus berterima kasih dan menikmati. Contoh tadi lagi makan, nikmati makanannya, atau malah sebaliknya. Kelihatannya saja secara zahir atau secara fisik Anda makan. Tetapi kadangkala saat kita makan, pikiran kita lompat-lompat kemana-mana. Itu belum masuk kepada esensi rasa syukur itu sendiri. Tetapi ketika kita makan, kita menikmati lauk pauknya, menikmati rasa dari makanan itu, kemudian sembari itu juga mengucapkan alhamdulillah, intinya dirasakan kenikmatannya dan menyadari betul bahwa itu anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Itulah esensi dari syukur. Mandi, rasakan airnya,
dinginkah atau hangatkah. Ya, minum yang mampu melepaskan dahaga, seketika kita mendapatkan energi di situ. Pernah tidak Anda mensyukuri itu? Kita lompat pada rezeki sekarang. Rezeki atau uang, pernah tidak Anda benar-benar mensyukuri keberadaan uang atau hanya berlalu begitu saja? Coba Anda perhatikan. Saya ingin Anda untuk mendapatkan feel dari syukur itu seperti apa. Setiap apapun yang Anda anggap bahwa itu poin syukur, kenikmatan, ya, kebahagiaan, rasakan itu. Jadi sekalipun Anda melupakan kata alhamdulillah, namun ketika Anda menikmati, esensinya Anda sudah bersyukur. Tetapi tetap alhamdulillah itu sangat kuat untuk menggiring pikiran kita untuk merasakan apa yang sudah Allah berikan. Lalu, kata syukur sering dihubungkan dengan kata terima kasih. Saya sepakat di situ. Namun saya perlu jelaskan bahwa kata terima kasih itu terdiri dari dua kata, bukan satu kata. Terima kasih. Jadi ketika kita menerima, lalu kita ngasih, maka esensinya kita akan menerima kembali, menerima lagi. Inilah yang saya definisikan bahwa Allah itu ketika kita bersyukur akan menambahkan nikmat yang lainnya. Boleh jadi nikmat yang sama, tapi yang jelas ditambah. Kalau kita lihat dari kata per kata, kemudian jadi sebuah kalimat, la in syakartum la azidannakum, bahwa ketika kita bersyukur, maka niscaya akan Allah tambah. Jadi itu sebenarnya ketika kita bersyukur, itu adalah sekarang, present. Jadi apapun yang Anda rasakan, nikmati. Jadi setiap apapun yang terjadi saat ini saja, lalu Anda bisa menikmatinya. Sejatinya Anda sudah memperkuat energi tarikan Anda. Lalu kata terima kasih, ini tidak sekedar kata yang biasa saja atau biasa banget mungkin buat kita karena terlalu terlalu sering diucapkan mungkin. Walaupun sejatinya kalau kita mengucapkannya berkali-kali, berulang-ulang kali dan tahu esensinya, itu kita juga akan melipat gandakan apa yang sedang kita rasakan. Sekarang pengaplikasiannya seperti apa? Kita hidup itu bersosial, kita bersinggungan dengan orang lain. Kita harus bisa belajar bagaimana caranya berterima kasih kepada orang lain. Itu hakikinya kita juga sedang mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada sebuah ungkapan bahwa ketika ada satu manusia yang tidak bisa bersyukur atau tidak bisa berterima kasih pada manusia lain atau manusia yang lainnya, maka sejatinya dia pun tidak bisa bersyukur ke Allah. Jadi ada standar hablum minallah, kemudian hablum minan nas, atau terima kasih atau syukur secara horizontal, kemudian ternyata juga otomatis secara vertikal. Jadi pentingnya kita bersyukur atau berterima kasih kepada siapapun yang pernah membantu kita, itu sejatinya kita sedang belajar untuk bersyukur kepada Allah. Jadi patokannya di sini, ketika Anda menemui satu orang, atau berapa orang kayaknya, mungkin ada teman-teman Anda, atau mungkin ini Anda, dan mungkin bisa jadi itu saya. Ketika kita tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, maka sejatinya kita pun tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dan kalau Anda menemukan orang yang tidak bisa atau tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, maka sejatinya dia pun tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi dengan siapa kita berinteraksi hari ini? Orang yang paling benar-benar mencintai kita. Sebut saja kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah manusia hebat, tapi hampir jarang sekali kita berterima kasih kepadanya. Dan berterima kasih itu pun tidak hanya sekedar kata-kata. Bisa kita iringi dengan perbuatan kita. Itu orang tua. Yang kedua, berterima kasih kepada guru. Berterima kasih kepada guru itu pun tidak hanya sekedar terima kasih wahai Ustadz, terima kasih Kiai, terima kasih Gus, terima kasih wahai guruku. Tidak hanya selesai di situ. Tetapi kita juga harus bisa mengaplikasikan gambaran dari syukur itu apa? Yaitu berbagi. Ya, semisal kita punya kebahagiaan apapun itu bentuknya, lalu kita berani untuk berbagi kepada mereka, maka sebenarnya Anda sedang mempraktekkan terima kasih itu secara utuh. Saya rasa Anda paham apa yang saya maksud. Jadi dengan siapapun kita berinteraksi, pastilah ada pelajaran yang kita dapatkan di situ.
Jadi semua sebenarnya esensi dalam pembelajaran kita, kalau mau disimpulkan, itu kita bicara tentang syukur sebenarnya. Kita diajarkan, kita belajar pada satu hal, yaitu syukur. Kita mencintai profesi kita, mencintai aktivitas kita, mencintai pekerjaan kita, itu pun syukur. Berterima kasih atas keberadaan istri, berterima kasih atas keberadaan atasan, keberadaan perusahaan, berterima kasih atas keberadaan rezeki. Itu sejatinya kita diajarkan untuk bersyukur. Dan pada akhirnya setiap apapun yang bisa kita syukuri, maka akan Allah tambah di situ. Bayangkan teman-teman ya, berapa kali Allah bertanya kepada kita di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Puluhan kali Allah bertanya. Artinya kita ini kadangkala kesulitan untuk bersyukur, malah bahkan kita lupa untuk bersyukur. Sehingga Allah ingatkan dengan pertanyaannya. Itulah kenapa mungkin ini menurut Anda aneh ya, tetapi bagi saya adalah sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah. Dimanapun saya mendengar ayat itu, di musola, di masjid, walaupun saya di rumah, saya terdengar itu. Ataupun ada orang ngaji mengucapkan atau membaca ayat itu, saya selalu menjawab ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya selalu menjawab, tidak ada ya Allah, semuanya nikmat. Karena itu pertanyaan Allah, nikmat Allah yang mana lagi, nikmatku yang mana lagi, kata Allah, yang mau engkau dustai wahai hambaku. Saya selalu jawab, enggak ada ya Allah, semuanya nikmat. Kalau saya coba tarik mundur dari perjalanan saya sampai detik ini, sampai hari ini saya buat video ke Anda, mungkin karena sebab saya bersyukur. Dari sini kita bisa cek, kalau banyak masalah hidup kita, kalau banyak kesulitan hidup kita, kalau Allah ambil kecintaan kita, kalau Allah ambil apa yang kita miliki dengan sebuah masalah, mungkin karena kita kurang bersyukur, mungkin karena kita lupa untuk bersyukur. Atau kadangkala ketika Allah berikan sesuatu, kita euforia, kita lupa diri, kita tamak, sampai kita lupa bersyukur. Coba Anda renungi, jangan-jangan apa yang saya sampaikan itu terjadi dalam hidup Anda. Tidak ada kata terlambat, semuanya pasti bisa dibenahi. Cukup mulai dengan menjadi pribadi yang baru. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, dari semua atau apa yang ada dalam diri kita, baik itu kebaikan atau keburukan, masih tetap banyak kebaikannya. Keburukannya itu sedikit, itu pun keburukan menurut sudut pandang kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sekali lagi, ini hanya sudut pandang teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa menggeser sudut pandang yang tadinya banyak dengan keluh kesah, kita geser pada hal-hal positif sehingga kita bisa merasakan apa yang disebut dengan perasaan syukur itu sendiri. Saya tahu mungkin tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Lebih-lebih teman-teman yang hari ini merasa dalam kesulitan, punya banyak masalah, sedang konflik dengan pasangannya, sedang konflik dengan orang tuanya, mungkin sedang punya hutang. Tapi percayalah bahwa jika Anda latih terus-menerus yang namanya syukur, Anda hadirkan diri Anda yang sebenarnya, Anda hadirkan perasaan syukur itu, semuanya akan terlewati begitu saja. Poin pentingnya, kabar baiknya di sini, bahwa Allah sudah mempertegas kepada kita bahwa tidak ada sebuah kejadian kesulitan di luar batas kemampuan kita. Bahkan di balik kesulitan itu, Allah letakkan kemudahan. Syaratnya untuk bisa mendapatkan solusi, untuk bisa mendapatkan kebaikan adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi kalau kita tanpa ilmu, seakan-akan hidup kita ya begini-begini saja. Atau mungkin hari ini Anda punya pertanyaan, kenapa hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan, bahkan baru naik dikit saja tiba-tiba anjlok lagi. Ada banyak hal sebenarnya penyebabnya, boleh jadi karena luka batin. Tetapi poin pentingnya adalah karena kita kurang bersyukur. Dan kalau kita bicara tentang luka batin sekalipun, syukur ini adalah menjadi obat. Syukur adalah menjadi obat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika mendapatkan kebaikan, bersyukurnya dengan senang. Kemudian ucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Namun ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, keburukan, tetap perintah syukur itu untuk semua aspek. Namun ketika mendapatkan keburukan menurut sudut pandang kita,
cobalah untuk menerima keadaan tersebut. Jangan ada penolakan dalam diri. Ketika kita menerima, tidak menolak, tidak apa-apa ya Allah. Ini bagian dari kehendak-Mu dan ini juga bagian dari kesalahan saya. Saya ridho ya Allah, terima kasih ya Allah. Kemudian barulah Anda berdoa, bantu saya ya Allah untuk keluar dari permasalahan ini. Terima kasih teman-teman, Anda silahkan praktekkan, dengarkan baik-baik dari awal video sampai akhir video. Insya Allah ini akan menjadi pengetahuan baru untuk Anda, kesadaran baru juga untuk Anda. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya undang Anda untuk menghadiri seminar yang saya adakan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober dengan tema Spiritual Law of Attraction, program magnet uang atau magnet rezeki. Silakan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor yang tertera di layar monitor Anda atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.